Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah ma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya saya bisa memaparkan proposal kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kepada kita selaku umatnya. Amin. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan juga Bapak Samsudin Aziz Saputra MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah metodologi pendidikan kali ini. Nah, yang mana teman-teman di sini saya mengambil judul proposal yaitu persepsi guru terhadap pemanfaatan media digital interaktif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN Ugi Nasari pada era Society 5.0. Perkembangan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan besar terhadap aspek masyarakat, terkhususnya dalam ranah-ranah sekolah, yang mana kita lihat kali ini yaitu media interaktif pada anak SD pun itu sudah menjadi hal-hal kultural yang sifatnya kultural, atau bahkan kurikulum yang diterapkan itu sudah menggunakan media-media interaktif. Nah, berangkat dari sebuah rumusan masalah yang saya ambil, yaitu ada 4 poin. Bagaimana persepsi guru, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap penggunaan media digital, sejauh mana sih media digital interaktif mendukung efektivitas pembelajaran, dan juga apa kendalanya. Kemudian tujuannya yaitu mengetahui, dari tujuan ini tuh berangkat dari sebuah rumusan masalah yang mana tujuannya mengetahui persepsi guru terhadap pemanfaatan media digital interaktif, kemudian menganalisis faktor-faktor yang disebutkan oleh guru, mendeskripsikan sejauh mana media digital interaktif berkontribusi, dan juga mengidentifikasi kendala dan solusi yang dilakukan guru dalam mengoptimalkan media pembelajaran digital interaktif pada pembelajaran PAI. Nah, kemudian untuk landasan teorinya yaitu saya mengutip dari beberapa skripsi yang telah dibuat oleh beberapa kelompok. Yang pertama itu ada dari Zahra El Ali pada tahun 2024. Dalam skripsinya meneliti persepsi guru PAI terhadap pemanfaatan aplikasi Smart MP studi kasus DMI. Hasilnya menunjukkan persepsi guru cenderung positif terhadap aspek kemudahan akses materi dan dukungan penyajian konten interaktif. Tetapi ada kekhawatiran terkait pengendalian kelas dan gangguan siswa untuk konten non pembelajaran. Nah, jadi dalam skripsinya Zahra ini menunjukkan atau memaparkan bahwasanya pemanfaatan aplikasi smart menurut persepsi guru itu menunjukkan bahwasanya penyajian konten interaktif ini memang bagus tuh, kemudian juga aksesnya mudah dan juga sangat mendukung gitu dalam sebuah pembelajaran. Namun ada hal yang menjadi sebuah kekhawatiran, yaitu dimana dikhawatirkan bahwasanya para murid DMI tersebut menjadi mencari sebuah pencarian yang memang bukan sifatnya untuk pembelajaran, melainkan untuk bermain-main saja atau gimana. Kemudian yang selanjutnya itu kajian teori, yang mana berbicara mengenai persepsi berasal dari bahasa Latin yaitu perceptio atau persipsio, yang memiliki arti tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan. Kemudian menurut Gwyn dan Cevoral menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indrawi
atau sensori dari pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur. Nah, makanya persepsi itu merupakan sebuah penyusunan atau sebuah penafsiran yang mana hal itu tuh menjadi sebuah petunjuk terkhususnya untuk indrawi dan juga pengalaman masa lampau. Tuh, kemudian berbicara mengenai media digital interaktif merupakan sebuah media pembelajaran yang memungkinkan adanya interaksi dua arah antara pengguna dan sistem. Kemudian Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia human centered yang berbasis kepada penggunaan teknologi. Nah, yang mana pertama kali dikembangkan society ini yaitu di Jepang. Nah, makanya konsep ini lahir sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran serta manusia dalam kehidupan. Yaitu pendekatan dan metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Nah, yang mana pendekatan kualitatif ini dipilih berdasarkan asumsi bahwasanya realitas sosial bersifat kompleks, dinamis, dan penuh makna. Kemudian selain itu, pendekatan kualitatif deskriptif juga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan fenomena secara utuh, holistik tanpa harus melakukan generalisasi. Nah, makanya pendekatan ini juga bersifat induktif, yaitu peneliti tidak memulai dari teori yang ingin diuji, melainkan cari dari fakta lapangan yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi pola, tema, dan kesimpulan. Untuk waktu dan tempat, saya melakukan observasi atau wawancara ini selama kurang lebih pada tanggal 20 sampai 9 November dalam jangka waktu yang mencakup beberapa tahap kegiatan penelitian. Yang pertama, persiapan penelitian, kemudian pengumpulan data di lapangan, menganalisis data awal. Nah, kemudian pelaksanaan penelitian juga dalam kurun waktu tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kondisi akademik sekolah. Ini karena memang saya ditakutkannya mengganggu atau bagaimana terhadap pembelajaran guru, jadi tidak terlalu mengintensitaskan dalam melaksanakan wawancara kepada guru atau penelitian tersebut. Untuk teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu yang pertama bisa menggunakan wawancara secara mendalam kepada objek yang saya wawancara gitu, terkhususnya dalam persepsi guru yang menjadi objeknya itu yaitu guru. Kemudian saya melakukan observasi terhadap sekolah, bagaimana pandangan atau efektivitas menggunakan media digital interaktif ini. Kemudian saya juga melakukan dengan sistem dokumentasi. Ini juga menjadi salah satu penunjang saya dalam penelitian ini, karena untuk mencatat atau untuk sebuah laporan yang memang penelitian ini sudah menjadi hal yang relevan. Untuk teknis analisis data yang saya lakukan yaitu pertama, reduksi data atau proses pemilihan dan pengumpulan data, kemudian penyajian data atau menyajikan data dalam bentuk yang terorganisir, kemudian selanjutnya itu penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang mana ini menjadi tahap terakhir dalam teknik penelitian yang saya lakukan. Kemudian untuk uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini, saya menggunakan yang pertama triangulasi terhadap sumber, kemudian triangulasi terhadap teknik, member check, dan juga konsistensi temuan. Mana keempat uji ini yaitu yang pertama itu ada membandingkan data dari guru, kemudian membandingkan hasil wawancara,
menginformasi hasil temuan, dan juga mengevaluasi kesesuaian antara data yang terkumpul dengan pola hasil analisis. Nah, kemudian terkait dengan apa yang akan saya wawancara, yaitu berbicara mengenai rumusan masalah yang akan menjadi sebuah acuan saya dalam melaksanakan penelitian ini, yang mana indikatornya itu pertama pemahaman dari sikap guru tentang media digital interaktif, kemudian faktor internal guru dalam kompetensi, motivasi, dan juga efektivitas media digital dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, dan yang terakhir yaitu hambatan teknis dan non teknis solusi yang diterapkan guru gitu. Jadi dari beberapa problematik yang ada, yang memang sekiranya ada sebuah solusi yang memang bisa diajukan oleh guru, mungkin saya bisa menyantumkan dalam penelitian ini. Mungkin sekian saja yang bisa saya paparkan terkait dengan seminar proposal kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, mulai dari pemaparan kata atau dalam sikap penyampaian dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.